Dalam drama hidup ini, setiap pertemuan dan perpisahan terjadi bukan karena suatu kebetulan, melainkan ada sebuah alasan mengapa kita bisa dipertemukan. Film berjudul Kimi no Suizo wo Tabetai atau I Want to Eat Your Pancreas membuktikan bahwa di balik setiap pertemuan menyimpan banyak pesan kehidupan. Cerita ini diambil dari sudut pandang Haruki Shiga, seorang remaja introvert yang tidak peduli dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Bahkan di sekolah dia memilih mengisolasi diri dari pergaulan, yang menyebabkan dirinya tidak memiliki satu pun orang teman. Haruki menghabiskan waktu untuk bekerja di perpustakaan sekolah karena dia lebih percaya buku daripada mendengar pendapat orang lain. Tapi perlahan semuanya berubah setelah dia berteman dengan seorang gadis. Mau tahu seperti apa kisahnya? Kurangi drama cintamu dan selamat datang kembali di Panel Story. Kisah dimulai saat musim semi, ketika seorang kutu buku bernama Haruki Shiga sedang melakukan cek kontrol pasca operasi usus buntu di sebuah rumah sakit. Saat menunggu antrian, secara tak sengaja ia menemukan sebuah buku catatan di samping kursi yang ia duduki. Karena Haruki hobi membaca, maka sambil menunggu pemiliknya mencari buku tersebut, Haruki memungut dan membukanya. Dia menyadari bahwa pemilik buku tersebut memiliki penyakit mematikan dan hanya memiliki masa hidup kurang dari 1 tahun. Tak lama kemudian seorang gadis bernama Sakura Yamauchi yang juga teman satu kelasnya Haruki datang dan secara mengejutkan mengatakan bahwa buku yang sedang dipegang oleh Haruki adalah buku catatan miliknya yang dia beri judul Living with Dying. Karena berpikir Haruki terlanjur membacanya, dia mengatakan kondisinya saat ini, bahwa benar dirinya divonis mengidap gangguan pada bagian pankreas yang membuatnya hanya memiliki sisa umur kurang dari 1 tahun sebelum ajal menjemputnya. Namun setelah mendengar pernyataan Sakura, Haruki hanya merespon dengan datar karena menurutnya hal itu hal yang biasa dan kematian akan dialami semua orang. Sakura yang terkejut dengan tanggapan Haruki barusan kemudian menertawakannya. Tapi dari situlah ia merasa Haruki tidak akan memperlakukannya secara berlebihan seperti yang dilakukan keluarganya, dan dia mulai penasaran dengan Haruki. Sakura kemudian dengan sengaja menunggunya di tengah jalan. Namun Haruki dengan sikap cueknya berusaha menghindar, yang membuat Sakura berlari mengejar untuk mendekatinya. Sakura mengatakan hal penting kepada Haruki, yaitu memintanya agar dia merahasiakan penyakit yang dideritanya ini dari teman-temannya di sekolah. Kemudian Sakura menawarkan diri untuk menjadi temannya karena tahu bahwa Haruki ini tidak memiliki teman di sekolah. Namun hal itu ditolak oleh Haruki dan dia malah berharap agar tidak berteman dengan siapapun, termasuk Sakura. Mengetahui bahwa Haruki adalah pengurus perpustakaan di sekolah, Sakura pun langsung mendaftarkan diri sebagai pengurus agar bisa lebih akrab dengan Haruki. Di saat sedang bertugas bersama, Sakura mengajak paksa Haruki untuk menemaninya makan yakiniku sepulang sekolah. Karena terus didesak oleh ajakan Sakura, akhirnya Haruki menuruti ajakannya. Sesampainya di restoran, Sakura memesan salah satu makanan favoritnya, yaitu jeroan. Sambil menikmati hidangan yang sudah dipesan, Sakura mencoba bergurau kepada Haruki. Dia mengatakan sebelum dirinya meninggal, Haruki boleh memakan pankreasnya karena menurut mitos, hal itu bisa membuat jiwa Sakura tetap hidup di dalam hati seseorang yang memakan pankreasnya. Loh, kok jadi serem gini ya? Santai, Sakura hanya bercanda kok. Haruki menanggapi candaan Sakura dengan menolak melakukannya karena jiwa Sakura pasti akan membuatnya berisik. Saat pulang dari restoran, mereka melintasi sebuah pasar dan melihat ada keributan di mana seorang nenek sedang diintimidasi oleh seorang pemuda. Pria tersebut dengan nada kasar menuntut ganti rugi kepada si nenek sambil membentak. Melihat kejadian itu, Haruki mengajak Sakura untuk mengambil jalan lain agar tidak terlibat dengan mereka. Namun Sakura malah menghampiri keributan dan dengan berani memberi pelajaran kepada pemuda yang tidak sopan dengan wanita yang sudah tua.
Tak lama kemudian, petugas keamanan pun menuju tempat keributan, dan dengan cepat Sakura melarikan diri sambil meraih tangan Haruki untuk menghindari berurusan dengan petugas keamanan. Mereka yang kelelahan setelah berlari memutuskan beristirahat sejenak di sebuah kafe bernama Spring Cafe. Di sana Sakura meminta nomor ponsel Haruki dengan paksa agar bisa menghubunginya. Sesampainya di rumah, Haruki mendapat pesan singkat dari Sakura yang berisikan rasa terima kasih karena Haruki sudah menemaninya hari ini dan berharap Haruki terus menemaninya hingga dia tutup usia. Keesokan harinya di kelas, teman Sakura yang judes-judes mulai mencurigai kedekatan Sakura dengan Haruki setelah mendapat info bahwa kemarin ada yang melihat Sakura sedang berduaan bersama Haruki di restoran Yakiniku. Salah satu sahabat Sakura, yaitu Kyoko, menganggap bahwa Haruki tidak cocok dengan Sakura karena Haruki di mata mereka adalah anak yang kaku dan monoton, sangat berlawanan dengan sifat Sakura. Lagi pula masih banyak cowok yang lebih gaul dan lebih asik daripada Haruki. Salah satunya adalah ketua kelas mereka, bernama Takahiro, yang kebetulan baru tiba di kelas. Tak jauh berbeda dengan Sakura, Haruki juga mendapat pertanyaan yang sama oleh siswa di kelasnya. Dengan memberikan sogokan berupa permen karet, dia berharap Haruki mau berbagi cerita dengannya. Tapi masing-masing Sakura dan Haruki sama-sama menjawab bahwa mereka hanyalah teman, gak lebih. Saat jam istirahat, meski sudah diperingatkan oleh teman-temannya, Sakura masih tetap ngeyel mendekati Haruki. Dia mendatangi Haruki yang sedang berada di perpustakaan, tapi Haruki mulai tidak menyukai pertemanannya dengan Sakura dan mencoba menjaga jarak karena dia sangat merasa terganggu saat dirinya jadi bahan perbincangan di kelas. Kemudian Sakura dengan cerewet mengajak Haruki untuk santai di restoran kue sepulang sekolah. Ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh Haruki hingga Sakura mengingatkan kembali, "Hidup gue gak lama lagi loh, masa lo gak mau sih nemenin gue?" Kalimat itu akhirnya membuat Haruki terpaksa kembali menuruti ajakan Sakura untuk menemaninya ke sebuah restoran kue bernama Sweet Paradise. Di sana Sakura bercerita mengenai mantannya, di mana dirinya baru-baru ini putus dari pacarnya akibat Sakura terlalu dikekang oleh mantannya itu. Yang mungkin Haruki juga kenal karena mantannya ini juga teman satu kelasnya. Tapi perbincangan mereka terpotong setelah Kyoko dan teman-temannya memergoki kebersamaan mereka. Kyoko kembali mengomentari kedekatan Sakura dengan pemuda kutu buku ini. Walau terkesan membatasi pergaulan Sakura, sebenarnya Kyoko adalah sahabat yang paling peduli dengan Sakura karena mereka sudah berteman sejak masih di SMP. Namun belum selesai Kyoko memarahi Sakura, teman-temannya yang lain mendesak Kyoko untuk segera pulang. Walau begitu, Sakura menghiraukan pendapat teman-temannya tentang Haruki. Setelah itu dia tetap melanjutkan kebersamaannya dengan Haruki di pinggir pantai. Di sini Haruki menanyakan, apakah benar tak lama lagi Sakura akan meninggal? Karena kalau yang Haruki lihat, Sakura santai-santai aja, gak kelihatan seperti orang yang akan mati sebentar lagi. Sakura pun mengiyakan pertanyaan Haruki sambil menjelaskan, untuk menghargai sisa hidupnya, dia ingin membahagiakan dirinya sendiri. Maka dari itu dia harus selalu ceria, menikmati sisa umur sebelum ajal menjemputnya. Dan untuk menghindari empati dari orang lain, Sakura sengaja memilih tidak menceritakan penyakit kronisnya ini, karena pasti orang akan memperlakukannya secara khusus seperti yang ibunya berikan, dan itu akan membuatnya tidak nyaman. Untungnya Haruki yang mengetahui umurnya tidak lama lagi memperlakukannya layaknya orang normal. Saat liburan musim panas tiba, Sakura mengajak Haruki mengunjungi sebuah tempat yang cukup jauh dengan menggunakan kereta. Untuk mendapat izin dari ibunya, dia pun berbohong dengan mengatakan kalau dia akan pergi liburan bersama Kyoko. Alasan ini juga dipakai oleh Haruki kepada ibunya. Tapi kan masalahnya Haruki ini gak punya teman ya. Ya dia pura-pura punya teman aja. Kembali ke cerita. Sakura yang selalu menuliskan tiap kejadian yang dia alami di dalam buku catatan Living with Dying, kemudian meminta Haruki menyebutkan nama lengkapnya untuk dia masukkan ke dalam buku catatan.
Tapi Haruki menolak dengan alasan dirinya tidak ingin repot diinterogasi oleh siapapun saat Sakura meninggal nanti, terutama oleh ibu Sakura. Setibanya di tempat tujuan, mereka pun menginap di kamar hotel yang sama dan membuat Haruki yang polos ini merasa risih. Berbeda dengan Sakura yang tanpa canggung mengungkap isi hatinya, yang senang bisa berada satu kasur dengan Haruki saat tidur nanti. Namun Haruki dengan dingin menolak dan memutuskan untuk tidur di sofa nanti malam. Ketika Sakura lupa membawa krim wajah saat dia mandi, dia meminta tolong kepada Haruki yang sedang asik membaca buku untuk mengambilnya di dalam tas. Haruki lalu membuka tas Sakura dan terkejut begitu melihat banyak persiapan obat-obatan yang Sakura bawa. Dia lalu mengambil krim yang diminta Sakura dan memberikannya. Di malam hari, Sakura mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Haruki bermain Truth or Dare. Saat bermain game ini, Haruki selalu menanyakan banyak hal tentang sisi lain Sakura, yang membuat Sakura jadi bosan dengan pertanyaan-pertanyaan Haruki. Hingga tiba giliran Sakura bertanya 3 hal yang menurut Haruki lucu tentang Sakura. Akan tetapi Haruki tak bisa menjawabnya dan menerima tantangan dari Sakura, yaitu menggendongnya ke tempat tidur. Permainan pun masih berlanjut. Sampai kartu terakhir untuk Sakura, dia bertanya, jika dirinya takut mati, apa yang bisa Haruki lakukan untuknya? Haruki pun menjawab dengan tindakan, yaitu dia akan berada di samping Sakura. Di pagi harinya, Sakura menerima panggilan masuk dari Kyoko yang langsung memarahinya karena sudah dijadikan bahan alasan berbohong Sakura kepada ibunya, membuat Kyoko kebingungan saat ditelepon ibu Sakura. Apalagi setelah dia tahu Sakura pergi liburan bersama Haruki, yang membuatnya mengancam akan membunuh Haruki jika dia berani macam-macam dengan Sakura. Hingga tak terasa masa liburan mereka sudah hampir habis dan mereka pun pulang. Dalam kereta perjalanan pulang, Sakura bertanya, apakah Haruki menikmati waktu liburannya? Haruki pun langsung mengiyakannya, yang membuat Sakura heran dengan respon tak biasa dari Haruki. Melihat Haruki senang bisa berlibur bersamanya, Sakura kembali merencanakan liburan bersama dengan Haruki saat liburan musim dingin nanti. Haruki pun menyetujuinya setelah mengingat perjuangan hidup Sakura sejauh ini. Masa libur musim panas mereka pun berakhir dan mereka kembali masuk sekolah. Kyoko yang mengetahui Haruki menghabiskan waktu liburannya bersama Sakura langsung mendatangi Haruki dan meminta penjelasan. Sambil marah-marah, Kyoko menekankan apakah Haruki sanggup menjaga perasaan Sakura karena Sakura adalah gadis yang rentan terhadap kesedihan. Namun Haruki hanya terdiam dan tidak memiliki jawaban. Saat Haruki dan Sakura menjalani rutinitasnya di sekolah sebagai pengurus perpustakaan, seperti biasa Sakura mengajak Haruki, tapi kali ini dia mengundang Haruki main ke rumahnya dengan alasan akan meminjamkan sebuah buku kepada Haruki. Mereka pun menghabiskan waktu di rumah Sakura untuk ngobrol sambil bermain game konsol. Saat pamit pulang, Haruki mencoba melihat buku koleksi milik Sakura di rak buku. Tiba-tiba saja Sakura menghampirinya dan langsung memberi pelukan. Atas sikap Sakura ini, Haruki menjadi marah dan kemudian dengan kasar mendorongnya. Sakura pun jadi ketakutan dan menangis, membuat Haruki menyadari bahwa dirinya sudah keterlaluan. Dia pun berdiri dan mengambil tasnya untuk pergi. Tak jauh dari rumah Sakura, Takahiro yang bertujuan main ke sana berpapasan dengan Haruki yang baru saja meninggalkan rumah Sakura. Takahiro kemudian mendatangi Haruki untuk menanyakan seberapa dekat hubungannya dengan Sakura sejauh ini. Walau Haruki menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman, Takahiro terus saja menginterogasinya. Haruki yang emosinya tidak stabil lalu menegaskan bahwa Sakura tidak akan menyukai tipe cowok pengekang sama seperti mantannya dulu. Merasa tersinggung dengan ucapan Haruki, Takahiro bereaksi dengan memukulnya hingga terjatuh. Dan tanpa diketahui Haruki bahwa sebenarnya Takahiro ini adalah mantan yang pernah diceritakan Sakura. Sakura yang melihat kejadian tersebut kemudian berlari menghampiri Haruki yang tersungkur dan meminta Takahiro untuk tidak mencampuri hubungan mereka. Setelah itu dia mengusir Takahiro.
Haruki kemudian menyalahkan dirinya sendiri dan menganggap dirinya memang tidak ditakdirkan untuk memiliki ikatan dengan siapapun, karena itu akan menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Dia beranggapan kalau pertemuannya dengan Sakura hanya sebuah kebetulan, dan seharusnya Sakura menghabiskan sisa-sisa hidupnya bersama orang yang benar-benar peduli terhadapnya, bukan malah dengan dirinya. Namun Sakura segera membantah karena semua itu bukanlah kebetulan. Haruki adalah pilihan yang sudah Sakura tentukan, sehingga dia berharap Haruki terus menemaninya untuk menghabiskan sisa umurnya. Mendengar hal itu kemudian membuat Haruki luluh. Kemudian Sakura meminta maaf atas sikap sebelumnya dan mengajak Haruki kembali ke rumahnya untuk mengambil buku yang sempat ingin dia pinjamkan. Hubungan mereka pun semakin dekat dari hari ke hari. Bersama Sakura, Haruki melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan dalam hidupnya. Hingga suatu saat kondisi Sakura memburuk akibat penyakit yang dia derita dan membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Haruki yang datang membesuknya membuat Sakura senang, walau kemudian Sakura mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja. Namun Haruki yang sudah kenal dengan sifat Sakura yang penuh rahasia ini jelas tidak mempercayainya kali ini. Mereka pun kembali bermain Truth or Dare untuk mengisi waktu luang, hingga tiba giliran Haruki memberi pertanyaan kepada Sakura tentang apa arti hidup menurutnya. Lalu Sakura menjawab dengan sudut pandangnya sendiri, bahwa hidup itu memerlukan orang lain. Jika kamu sendirian, kamu tidak akan sanggup memahami keadaanmu. Sebagai bentuk terima kasih karena Haruki sudah menemani hidupnya sejauh ini, Sakura kemudian kembali memberinya pelukan yang menandakan bahwa Sakura memang membutuhkannya. Haruki pun jadi mengerti arti pelukan yang Sakura berikan padanya, dan kali ini dia menerimanya. Kyoko kemudian tiba-tiba datang dan menuduh Haruki berbuat yang aneh-aneh. Namun Sakura segera mengalihkan perhatiannya agar Haruki dapat pergi dari kamar rumah sakit. Beberapa hari kemudian, kecemasan Haruki mengenai kondisi Sakura kembali muncul setelah mendapat kabar bahwa rawat inap Sakura diperpanjang. Haruki pun tambah khawatir ketika Sakura minta ditemani ke sebuah bukit yang jaraknya tak jauh dari rumah sakit. Dengan kondisi Sakura yang masih menjalani rawat inap, Haruki pun menuruti desakan Sakura karena bisa saja itu adalah permintaan terakhirnya. Mereka pun mendatangi tempat itu pada malam hari. Dengan rasa peduli, Haruki pun mengungkapkan keinginannya kepada Sakura, yaitu dia ingin Sakura tetap hidup, berbanding terbalik dengan Haruki yang dulu, yang selalu cuek dengan nyawa Sakura. Sakura pun merasa senang atas kepedulian yang Haruki berikan. Tak lama kemudian, festival kembang api dimulai. Bertepatan dengan itu, Sakura meminta Haruki untuk menemaninya ke pantai setelah kondisinya membaik. Hal ini membuat Haruki sedikit bernapas lega karena Sakura masih memiliki permintaan yang menandakan bahwa dirinya masih akan hidup lebih lama lagi. Hingga datanglah hari tepat di mana Sakura sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Haruki yang sudah membuat janji bertemu Sakura di kafe segera berjalan menuju tempat itu. Di tengah jalan dia bertemu dengan teman satu kelasnya. Haruki yang sudah banyak belajar bersosialisasi sejak berteman dengan Sakura mulai berubah, dan dia pun merespon temannya itu sebelum dia melanjutkan perjalanan. Setibanya di kafe, Haruki dan Sakura saling berkirim pesan, di mana Sakura meminta maaf karena dirinya baru saja keluar rumah. Sambil menunggu kedatangan Sakura, Haruki merenungi perubahan dirinya sejak bertemu Sakura. Dengan tersenyum, dia pun mengirim pesan berisi candaan yang pernah Sakura katakan padanya, yaitu "Kimi no suizou wo tabetai." Tapi pesan yang dikirim Haruki tidak direspon balik oleh Sakura. Hingga cukup lama dia menunggu, Sakura pun belum juga tiba. Akhirnya Haruki memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat makan malam bersama orang tuanya, berita di TV menayangkan seorang remaja telah tewas menjadi korban pembunuhan. Dan setelah disebutkan korban yang tewas bernama Sakura Yamauchi, seketika hati Haruki hancur melihat tayangan berita tersebut, hingga membuatnya lemas dan kehilangan keseimbangan. Larut dalam duka yang dalam membuat Haruki tak kuat untuk pergi menghadiri pemakaman Sakura. Setelah beberapa hari, barulah dia mengunjungi rumah duka dan menemui ibu Sakura.
Ibu Sakura pun segera menyerahkan buku catatan milik Sakura karena Sakura sempat menitipkan pesan agar buku catatannya ini diserahkan kepada seseorang setelah dia meninggal, yang tak lain orang itu adalah Haruki. Setelah membaca buku catatan tersebut, Haruki menyadari bahwa dari dulu Sakura sudah memperhatikannya dan sengaja mengatur pertemuan mereka di rumah sakit. Sakura merasa bahwa Haruki bisa menjaga rahasia karena waktu itu Haruki tidak memiliki teman yang bisa diajak bercerita. Di ujung buku catatan, Sakura berpesan agar Haruki melakukan interaksi kepada teman-teman di sekolah, terutama di kelas, agar mereka tidak menganggap Haruki sebagai cowok yang kaku dan monoton. Karena Sakura sendiri mengakui bahwa di balik sifat pendiamnya, Haruki adalah pribadi yang menarik. Sebagai penutup, Sakura meminta agar Haruki dapat berteman baik dengan Kyoko. Setelah itu Haruki meminjam ponsel Sakura untuk melihat pesan yang dia kirim kepada Sakura, yaitu "Aku ingin memakan pankreasmu", yang ternyata sempat terkirim dan dibaca Sakura sebelum dia meninggal. Hal ini kemudian membuat Haruki menangis, yang menandakan bahwa Haruki yang sekarang begitu menginginkan Sakura untuk tetap hidup di dalam hatinya. Haruki kemudian berterima kasih kepada ibu Sakura dan meminta buku catatan milik Sakura untuk dia bawa. Atas permintaan yang tertulis di buku catatan Sakura, Haruki kemudian membuat pertemuan dengan Kyoko di kafe tempat seharusnya dia bertemu dengan Sakura. Saat berbicara mengenai Sakura dengan menjelaskan penyakit yang diderita Sakura selama ini, Kyoko pun menjadi marah. Kenapa Haruki baru membuka rahasia yang disimpan Sakura selama ini kepadanya? Padahal jika Kyoko tahu sejak dulu, dia akan mendampingi Sakura hingga akhir hayatnya. Namun setelah membaca buku catatan milik Sakura, Kyoko pun jadi mengerti dan membuatnya menangis. Kyoko pun bergegas meninggalkan kafe. Kemudian Haruki berusaha mengejar Kyoko untuk meminta maaf dan memenuhi permintaan terakhir Sakura, yaitu menyatakan keinginannya untuk berteman dengan Kyoko. Itulah tadi alur cerita film I Want to Eat Your Pancreas. Mungkin dari sekian banyak orang yang pernah hadir dalam hidupmu, pasti ada beberapa yang memberikan kesan mendalam. Bahkan tanpa kita sadari, kedatangan sekaligus kepergiannya mampu menciptakan sebuah titik balik dan merubah sudut pandang kita tentang arti kehidupan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sayonara.